Shalom, kita berjumpa kembali dalam topik bahasan tentang pencobaan. Dalam bagian yang pertama saya ajarkan tentang terminologi daripada kata pencobaan. Ya, pencobaan itu memiliki dua arti, yaitu pencobaan yang negatif, ya, dari kata peirazo, pencobaan yang negatif, dan pencobaan yang positif. Yang negatif itu berasal dari si jahat, dari iblis. Kemudian yang positif itu berasal dari Allah. Itu memiliki arti atau tujuan untuk menguji anak-anak Tuhan. Pada saat ini saya akan mengajarkan tentang bagaimana caranya supaya kita bisa menang atas setiap pencobaan. Untuk itu saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu sebelum saya akan mengajarkan akan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Roh Kudus, kenakanlah hamba-Mu sebagai pakaian-Mu, agar apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga, ia akan hamba sampaikan kepada umat-Mu. Dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa. Amin. Saya akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan." Kebenaran pertama, bagaimana caranya supaya saya dan saudara bisa menang atas pencobaan? Yang pertama, kita harus memiliki hati seorang pemenang. Dalam Yakobus pasal yang pertama yang kedua ini dikatakan, firman Allah berkata, ketika kita jatuh dalam pencobaan, maka kita harus menganggap itu sebagai suatu kebahagiaan. Artinya, kita tidak boleh lemah, kita tidak boleh berduka, kita tidak boleh sedih, larut di dalam kesedihan. Tetapi kita harus menganggap itu sebagai satu kebahagiaan. Kita harus memiliki hati yang penuh dengan sukacita. Karena firman Allah berkata, hanya orang yang penuh dengan sukacita, orang yang penuh dengan semangat, maka dia dapat menanggung segala penderitaan. Bukankah ini juga yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13? Dia berkata, segala perkara dapat kutanggung, termasuk pencobaan yang Allah izinkan, termasuk juga pencobaan yang datangnya dari si jahat. Dia dapat menanggungnya, dia dapat menyelesaikannya, dia dapat menjadi pemenang di dalam dia menghadapi setiap pencobaan. Untuk itu, bagi saya dan saudara, ketika kita diizinkan mengalami pencobaan, maka kita harus memiliki hati sebagai seorang pemenang. Jangan bersungut-sungut. Tetapi Rasul Yakobus katakan, anggaplah satu kebahagiaan. Kita harus penuh dengan sukacita di dalam menghadapi setiap tantangan, setiap penderitaan, setiap pencobaan yang terjadi dalam kehidupan ini. Karena ketika kita memiliki hati yang penuh dengan sukacita, maka kita akan mampu atau dimampukan oleh Tuhan untuk menjalaninya, mengatasinya, dan kita akan diberikan jalan keluar oleh Tuhan sehingga kita menjadi pemenang di dalam kehidupan ini. Kalau kita memiliki juga hati seorang pemenang dalam menghadapi setiap pencobaan, maka percayalah, doa-doa yang kita naikkan pasti Tuhan akan dengarkan. Karena sebagaimana pemazmur juga berkata di dalam Mazmur 37 ayat yang keempat, dia katakan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Tuhan akan menjawab doa-doa dari anak-anaknya yang menghadapi setiap penderitaan dan pencobaan dengan hati yang penuh dengan sukacita, dengan penuh semangat. Maka Tuhan akan menjawab doa-doa yang kita naikkan. Jadi itu yang pertama, kebenaran yang pertama. Kita harus memiliki hati seorang pemenang sehingga kita bisa menang atas pencobaan. Kemudian kebenaran yang kedua, dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-11, firman Allah berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Yang kedua, agar supaya kita bisa menang atas pencobaan, kita harus menggunakan yang namanya senjata Allah. Apakah itu senjata Allah? Nah, di dalam Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat, ayat yang ke-7, dan ayat yang ke-10, ini berbicara tentang Tuhan Yesus yang dicobai oleh iblis di padang gurun. Dia mencobai Yesus, tetapi dalam ayat 4, 7, dan yang ke-10, Yesus selalu berkata, ada tertulis. Artinya, senjata Allah yang akan mengalahkan iblis, yaitu firman Allah.
kita harus mengutip firman Allah, memperkatakan firman Allah, agar supaya kita bisa menang di dalam pencobaan. Dan tentunya ada harga yang harus kita bayar, agar supaya kita bisa mengerti atau mengetahui firman Allah dan bisa memperkatakannya ketika menghadapi godaan atau cobaan daripada si iblis. Kita harus membaca firman Allah, menghafal firman Allah, dan merenungkan firman Allah. Sehingga sebagaimana Tuhan Yesus, ketika dia menghadapi pencobaan, dia bisa menang atas pencobaan, dia bisa menang atas iblis, karena dia selalu berkata, ada tertulis, ada tertulis. Demikian juga dengan saya dan saudara. Kita perkatakan firman Allah, maka kita akan menang atas pencobaan. Karena senjata yang pertama untuk kita bisa menang atas pencobaan adalah firman Allah. Kemudian senjata yang kedua adalah doa. Dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-18 dikatakan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Senjata yang kedua supaya kita bisa menang atas pencobaan, kita harus banyak berdoa. Ketika kita banyak berdoa, maka roh kita akan semakin kuat. Ketika kita banyak berdoa, kita akan semakin memperoleh kekuatan untuk menghadapi setiap pencobaan. Yesus sendiri berkata dalam Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh di dalam pencobaan. Ingat kata-kata Yesus. Kalau saya balik, kalau kita tidak berjaga-jaga dan tidak berdoa, maka kita akan mudah jatuh ke dalam pencobaan. Tetapi sebaliknya, ketika kita banyak berdoa, maka roh kita akan kuat. Ketika kita banyak berdoa, Roh Kudus juga akan membantu kita. Roma 8 ayat ke-26 berkata, Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita, untuk kita bisa berdoa kepada Bapa di sorga. Roh Kudus akan membantu kita untuk juga kita bisa mengatasi setiap pencobaan. Karena Roh Kudus itu dikaruniakan kepada kita supaya kita bisa menang atas iblis, menang atas pencobaan. Jadi senjata yang kedua, kita harus banyak berdoa supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan, supaya kita bisa menang atas pencobaan. Kemudian kebenaran yang ketiga yang saya dapatkan, bagaimana supaya kita bisa menang atas pencobaan. Mari kita melihat sekeliling kita. Ada orang-orang yang jatuh dalam pencobaan. Jangan kita tertawakan, jangan kita bersukacita karena mereka mengalami pencobaan. Tapi kita belajar apa yang membuat mereka jatuh. Jangan kita lakukan. Ya. Apa yang membuat mereka jatuh dalam pencobaan dan mereka mengalami penderitaan. Jangan kita lakukan. Itu yang ketiga, kebenaran yang ketiga. Supaya kita bisa menang atas pencobaan. Kemudian kebenaran yang keempat. Di dalam Matius 4 ayat yang ke-10. Pada akhirnya Yesus berkata kepada iblis, enyahlah iblis. Dia dengan tegas, dia mengusir yang namanya pencobaan. Demikian juga dengan saya dan saudara. Ketika pencobaan mau datang, ada orang yang mau menawarkan untuk berbuat dosa kepada saudara, untuk menipu, untuk berdusta, untuk mencuri, untuk melakukan kejahatan, maka kita dengan tegas mengatakan, enyahlah kau iblis. Enyahlah kau iblis. Kita harus menolak dengan tegas setiap tawaran-tawaran untuk kita jatuh ke dalam pencobaan, jatuh ke dalam keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Kita harus tolak itu semua. Tidak ada jalan lain. Kita tidak bisa kompromi dengan dosa. Jangan kompromi dengan pencobaan. Jangan coba-coba kita mau masuk ke dalam pencobaan dan kita pikir kita bisa mengatasinya. Kita harus mengatakan kepada pencobaan, kepada iblis, enyahlah kau iblis. Karena saya hanya mau menuruti akan firman Allah. Dan yang kelima, Ibrani 10 ayat yang ke-25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Untuk itu, saya mendorong mengajak kita, umat Tuhan yang mendengarkan video atau kebenaran firman Tuhan ini, mari kita tetap setia beribadah. Sekalipun lewat online, kita bisa beribadah. Dan kita bisa dikuatkan, iman kita dibangun. Mari kita melihat juga channel-channel YouTube yang membangun iman kita. Agar supaya iman kita kuat, iman kita bertumbuh. Sehingga kita bisa kuat dan kita bisa menang melawan setiap pencobaan yang diperhadapkan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus kiranya memberkati semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, hamba sudah selesai menyampaikan firman Allah. Biar firman Allah ini memperlengkapi kami, memberikan kekuatan kepada kami, untuk kami bisa menang atas setiap pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, bahkan bisa menang atas pencobaan yang diarahkan oleh si iblis, oleh dunia ini dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Dan bagi saudara yang sudah diberkati, silakan like, berikan komentar, dan share, serta subscribe channel YouTube saya, Simpson Pio Ministry. Tuhan Yesus kiranya memberkati saudara yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Shalom.